Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Sharing Betik YouTube channel. Oke, kita akan sosialisasi tentang e-kinerja tahun 2022 berdasarkan Permenpan nomor 6 tahun 2022 melalui link kinerja.bkn.go.id. Login. Saya menggunakan NIP-nya pegawai kami, fungsional. Username-nya NIP, kemudian passwordnya adalah password sesuai MySpa. Kita login. Nah, untuk kawan-kawan yang sebelum pernah membuat SKP, di sini datanya akan kosong ya. Datanya akan kosong. Tambahkan SKP. Nah, tambahkan SKP di sini nanti periode awal adalah tahun awal pelayanan. Jadi kita tahun 2022 Januari tanggal 1, kemudian akhirnya tanggal 31 Desember 2022. Untuk pendekatannya kita menggunakan jenis kuantitatif, itu adalah menggunakan capaian target. Jadi angka yang dapat bisa dihitung itu kuantitatif. Kalau untuk kualitatif itu pendekatannya narasi, bukan target berapa pasien yang akan kita capai, tapi nanti bentuknya narasi. Kita pilih kuantitatif, oke. Karena saya tadi sudah membuat, jadi ini mungkin jawabannya tidak bisa membuat SKP karena sudah dibuat ya. Oke, kita close aja, nanti hasilnya seperti ini nih. Setelah itu kita pilih detail SKP. Di detail SKP itu kita tampilannya seperti ini. Ada tambah LHK, lihat metrik, cetak, dan ajukan SKP. Jadi ini sebagian sudah saya isi ya. Jadi nanti tambahkan LHK, rencana hasil intervensi itu otomatis itu adalah akun yang sudah dibuat oleh kepala puskesmas. Kemudian jenis LHK itu adalah dipilih utama itu untuk kegiatan fungsional kita sebagai bidan atau perawat. Untuk tambahan itu nanti kita sebagai program apa yang kita kelola gitu ya. Habis itu kita rencana hasil kerja. Rencana hasil kerja itu adalah indikator yang ada di SKP-nya. Jadi misalnya kita bidan pelaksana ya, golongan 2B sampai golongan D itu ada bidan pelaksana. Misalnya melaksanakan anamnese pada pasien. Ya. Oke, tambahkan, oke. Sudah tampil, kemudian paling bawah itu anamnese pasien ya, kita tambahkan indikator. Aspeknya ada 4 aspek: kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya. Kalau untuk staf dan pegawai, kita menggunakan kualitas, kuantitas, dan waktu. Khusus biaya untuk kepala puskesmas. Jadi yang pertama kita pilih kuantitas. Kuantitas itu adalah jumlah pasien yang dilakukan anamnese. Misalnya dalam 1 tahun kita ada 120 pasien. Oke. Sudah ada nih indikatornya, kuantitas. Kita tambah lagi indikator yang lainnya, kualitasnya. Kualitasnya itu kita adalah persentase nanti. Persentase pasien yang dilakukan anamnese. Jadi targetnya adalah 100%. Oke. Setelah itu tambahkan indikator lagi, aspeknya waktu. Waktu yang dibutuhkan untuk anamnese pasien. Targetnya selama 12 bulan. Oke.
Nah, ini sudah satu indikator. Jadi kita semua masukkan, kalau misalnya di SKP kita ada 20 indikator, kita masukkan semua 20 indikator tersebut, kemudian kuantitasnya, kualitasnya, waktunya. Sudah selesai semua, langsung kita ajukan SKP. Ini kita status SKP dalam bentuk draft ya. Kita ajukan SKP. Oke. Nah, kita buka akunnya. Kepala Puskesmas itu nunggu datanya kita disetujuin dulu, baru bisa dipantau lagi ya. Stop dulu. Oke, saya pakai akunnya Kepala Puskesmas dulu ya. Kita tunggu dulu. Kita login dulu ya. Kita tadi nggak bisa buka. Kita pakai akunnya Kepala Puskesmas. Nah, SKP bawahannya tadi dengan atas nama bidan dia, kita statusnya kita setujui. Oke, baiklah, kita kembali lagi untuk melanjutkan proses tadi. Jadi kalau sudah statusnya sudah persetujuan nih ya, sudah disetujui oleh Kepala Puskesmas, baru kita melakukan. Jadi di data SKP kita sudah tidak bisa ngedit lagi nih. Jadi semua indikator sudah input. Jadi kita lanjut ke penilaian. Di penilaian ini sebagian sudah saya isi juga nih. Jadi nanti prosesnya mungkin agak lebih cepat juga jadinya ya. Jadi rencana aksi. Jadi di rencana aksi itu misalnya di indikator yang pertama tambahkan reaksinya. Jadi pengkajian pada ibu hamil fisiologis. Jadi nanti tambah membuat SOP misalnya, buat swabnya, oke. Karena SKP telah dinilai atasan, jadi nggak bisa berubah lagi ya. Jadi langsung tambahkan aja ke kawan yang belum pernah. Tambahkan semua sesuai dengan indikator masing-masing. Setelah itu pengisian bukti data dukung. Data dukungnya itu, nah ini nanti data dukungnya kalau sudah di input seperti ini nih, tampilannya. Kalau yang belum ini, nah nanti seperti ini. Data dukung misalnya laporan ibu hamil fisiologis. Untuk data dukung linknya ini menggunakan Google Drive. Jadi kita salin link dari Google Drive kita. Nah, ini sudah ada Google Drive ya, kita contohkan aja. Saya sudah membuat folder, salah satu folder. Nah, di sini bagi dapatkan link itu nanti di sini akses umumnya itu diganti. Biasanya awal-awal itu masih dibatasi, jadi kita ganti siapa saja yang memiliki link. Kita salin link, kemudian kita paste di sini. Oke ya. Nah, ini karena sudah ditampilkan jadi nggak ada, nanti hasilnya seperti ini nih. Hasilnya seperti ini, kemudian kita tuliskan edit realisasi kita. Jadi target kita misalnya 10.250 tuh, realisasinya ternyata 48 ibu hamil. Kemudian sumber datanya dari mana? Kita buat sumber datanya dari laporan kajian ibu hamil fisiologis. Oke. Ini sudah banyak yang sudah dinilai ya. Jadi nanti setelah itu cetak. Nanti tampilannya seperti ini di Wonosobo. Untuk tanggalnya itu tanggal Desember, tanggal 31. Ancol pegawai nilai, kosongin aja. Oke. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini sudah ada realisasinya, kemudian penilaian dari Kepala Puskesmasnya. Jadi nanti ini di akun Kepala Puskesmasnya yang menilainya. Kemudian kembali lagi, cetak lagi di bagian ini. Tadi cetak form penilaian ya, cetak form penilaian. Nah, sudah.
Cetak evaluasi. Ini akhir Desember tahun 2031, ini juga akhir 2021. Ini lokasinya juga Wonosobo, sesuai dengan kecamatan masing-masing puskesmas. Oke, jadi nanti hasilnya seperti ini. Jadi inilah yang kita print, kita cetak itu ya. Kemudian untuk feedback perilaku itu adalah nanti kepala puskesmasnya yang menilai. Jadi nanti hasilnya tadi ya seperti tadi ini. Ya, ini feedbacknya ini. Nah, ini dari kepala puskesmasnya. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Apabila nanti ada pertanyaan, tinggal bisa dihubungin melalui kepala puskesmas ataupun kepala tata usahanya puskesmas masing-masing. Semoga ini membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sayonara.